Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi, channel khusus berbagi ilmu pengetahuan dan belajar bersama. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal UPPPG, melanjutkan video-video yang sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan sobat-sobat bisa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, let's check it out. Baiklah, pembahasan soal UPPPG Bahasa Inggris yang pertama. Kisi-kisinya disajikan transactional dan interpersonal text, peserta mampu menentukan non-formulaic expressions atau terdengar seperti terjemahan dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam teks. Oke. Seperti biasa, sebelum kita membahas bersama, saya beri kesempatan kepada sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu selesai. Nomor 1. In speaking class, Dr. Ben intended to elicit correct utterance from the learner. When he asked one of them, Ida, how do you go to school? The learner answered, I to school by bus. The best clarification request as a corrective feedback Dr. Ben gave to the learner is A. Was Ida's answer correct, boy? B. Well, you missed a verb in your utterance. C. Could you repeat your answer, Ida? D. Add a verb to your utterance, dear. E. Oh, you mean you go to school by bus? Oke. Pada kesempatan ini untuk nomor 1, yaitu kita akan fokus pada pembahasan non-formulaic expression. Jadi terdengar seperti terjemahan dari bahasa Indonesia. Ya, kita tahu Pak Ben di situ berkomunikasi dengan Ida sebagai muridnya. Ya, Ida ditanya Pak Ben, how do you go to school? Kemudian Ida menjawab, I to school by bus. Ya, jadi seolah-olah apa yang disampaikan Ida itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia. Ya, I to school by bus, yang berarti kalau langsung diterjemahkan dari bahasa Indonesia, saya ke sekolah dengan bus, ya, atau naik bus, seperti itu. Oke, kira-kira kita koreksi bersama. Untuk memberikan feedback kepada jawaban Ida, apa yang harus disampaikan oleh Pak Ben atau Dr. Ben tadi? Oke. Ya, karena di situ Ida itu perempuan, maka otomatis poin A kurang tepat, ya. Di situ ada kata boy, kita langsung eliminasi saja. Well, you miss a verb in your utterance, itu juga tidak. Ya, kita eliminasi. Kemudian could you repeat your answer, Ida? Ya, ini juga tidak, ya. Ya, kalau mungkin tidak terdengar jelas bisa, ya, diminta untuk mengulangi jawabannya. Tapi di sini ada memberikan feedback untuk memberikan koreksi apa yang disampaikan oleh Ida, ya, berarti kurang tepatnya C. Kemudian yang D juga tidak, ya, itu kurang tepat. Maka jawaban yang tepat, oh, you mean you go to school by bus. Nah, ada semacam klarifikasi, kemudian ada semacam feedback, ya, koreksi juga.
Ya, maka jawaban yang tepat adalah poin A atau E. Oh, you mean you go to by bus. Oke. Kita lanjutkan pembahasan soal UPPPG Bahasa Inggris nomor 2 atau yang kedua. Kisi-kisinya, disajikan deskripsi pembelajaran, peserta mampu menentukan metode yang tepat dalam mengajarkan aspek kebahasaan dalam konteks tertentu. Oke, untuk nomor 2 ini kita nanti akan fokus pada metode pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan, silakan sobat-sobat untuk berpikir sejenak. Ya, saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Oke. Nomor 2. The situations of Mr. Bondan's class is very pleasurable. He asks students to listen before they speak. Their listening is supporting relevant movements, blah blah blah, free of stress. Mr. Bondan's implements, blah blah blah. Okay. A. Direct method. B. Silent way. C. Structural approach. D. Total physical response. And E. Suggestopedia. Oke. Di sini Pak Bondan menciptakan situasi atau suasana kelas itu yang sangat menyenangkan dengan cara meminta peserta didik itu mendengar terlebih dahulu sebelum mereka berbicara. Nah, kira-kira metode apa yang akan dipakai ya, atau metode apa yang dipakai oleh Pak Bondan di kelasnya itu? Oke. Saya akan coba jelaskan atau sampaikan satu persatu ya, dari poin A, B, C, D, dan E apa maksudnya. Ya, poin A, direct methods ya. Direct methods itu adalah merupakan metode pembelajaran ya, yang tujuannya adalah memperkenalkan bahasa Inggris secara langsung kepada peserta didik. Ya, jadi langsung gitu ya. Intinya di sini ada pemberian pembelajaran secara langsung. Kemudian yang kedua, poin B, silent way ya. Silent way itu titik fokusnya adalah ya, metode pembelajaran yang mana guru lebih banyak diam dan peserta didik didorong untuk produktif berbahasa. Jadi yang banyak bicara itu peserta didik gitu, ya. Kemudian yang C, structural approach ya. Kalau structural approach itu adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pendekatan bahasa dengan cara uji bahasa dalam perilaku. Ya, jadi perilaku di sini berkaitan dengan pengucapan atau bunyi yang sangat rinci, ya, seperti kata, kalimat, kosakata, dan lain-lain. Kemudian berikutnya poin D, total physical response, ya, merupakan metode pembelajaran yang mana peserta didik itu ya mengikuti proses pembelajaran itu melalui menyimak ya terlebih dahulu untuk memperkuat pemahamannya. Jadi melalui menyimak atau mendengarkan ya, sebelum melakukan aktivitas berikutnya. Kemudian yang I ya, Suggestopedia merupakan metode pembelajaran yang mana pembelajaran itu menggunakan sugesti positif dalam mengajarkan bahasa. Maka sesuai dengan konteks permasalahan yang ada di soal, Pak Bondan menerapkan kepada siswa untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Oleh karena itu, Pak Bondan menggunakan metode total physical response. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga ya. Kisi-kisinya, disajikan sebuah KD atau kompetensi dasar
peserta mampu menganalisis indikator pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Oke, seperti biasa, sobat-sobat semua silakan bisa berpikir sejenak. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 3. Students can analyze the orientation series of events in chronological order. Person remarks on the orientations. Learning objective form indicator blah blah blah. A. Language features of advertisements. B. Generic structure of narrative. C. Language features of recount text. D. Generic structure of descriptive text. E. Generic structure of recount text. Oke, seperti yang sudah pernah kita ketahui ya, kalau ada orientation, kemudian ada events, kemudian ada reorientation, itu berarti masuknya adalah di generic structure ya. Maka yang bukan generic structure di situ seperti poin A, language features, kita eliminasi saja, kita tidak usah bahas ya. Kemudian yang C juga sama, language features ya, nggak perlu. Oke, tersisa poin B, D, dan E ya. Nah, kira-kira generic structure atau struktur tag untuk apa ya? Kalau ada orientation, kemudian series of event and reorientations ya. Oke, kalau naratif, struktur tag-nya atau generic structure-nya ya sama ya, ada orientation. Tapi yang kedua ada complication ya. Kemudian setelah complication ada resolution, kemudian ada reorientation. Itu kalau naratif. Kemudian kalau deskriptif ada identification dan description ya. Kemudian kalau recount yaitu tadi orientation, series of events, kemudian reorientations. Maka jawaban yang tepat adalah A ya, generic structure of recount text. Nomor 4, kisi-kisinya disajikan sebuah KD atau kompetensi dasar, peserta mampu menganalisis tujuan pembelajaran. Oke, untuk nomor 4 kita fokus pada tujuan pembelajaran. Seperti biasa, silakan sobat-sobat semuanya berpikir terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Oke. Nomor 4. Teacher asks students to revise a descriptive paragraph with correct tenses. The main competence to be achieved is that students can understand blah blah blah. A. Social functions. B. Language features. C. Definitions. D. Generic structure. E. Textual function. Oke, jadi di sini guru meminta peserta didik untuk merevisi ya paragraf deskriptif dengan tenses yang sesuai ya. Biasanya kalau berhubungan dengan tenses, kemudian ada apa kata hubung atau structure seperti itu biasanya terkait dengan language features. Maka jawaban yang sesuai adalah B ya, language features atau ciri-ciri kebahasaan. Kita lanjutkan pembahasan nomor 5. Kisi-kisinya disajikan sebuah konteks pembelajaran, peserta mampu memfasilitasi siswa dalam mengaktualisasikan karakter secara verbal. Oke, berarti kita fokus pada aktualisasi karakter secara verbal. Oke, seperti biasa silakan sobat-sobat semuanya
berpikir terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 5. During the teaching and learning process, Miss Sinta did the following activities. 1. She asked the students to read a narrative text. 2. She asked the students to discuss in a small group. 3. She asked the students to write the result of the discussions. 4. She asked the students to present their discussions results in front of the class. Activities that accelerate students to investigate their character in verbal or number. Oke ya. Jadi selama pembelajaran atau proses pembelajaran, Bu Sinta melakukan aktivitas sebagai berikut ya. Nomor 1, ya Bu Sinta meminta peserta didik untuk membaca teks naratif. Yang kedua, Bu Sinta meminta peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga, Bu Sinta itu meminta peserta didik untuk menulis hasil diskusi. Kemudian yang keempat, Bu Sinta meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah ini, jadi ada karakter saja ya, tidak hanya kemampuan verbal, tapi ada karakternya yang terlihat atau diaktualisasikan. Maka yang paling tepat, jawaban yang paling sesuai yaitu poin 2 dan 4 ya. Jadi peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil dan peserta didik itu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk nomor 1 ya, membaca itu berarti hanya kemampuan mungkin pronunciation-nya, pengucapan saja ya. Kemudian yang ketiga, menulis ya, otomatis ini sangat berbeda ya. Menulis berarti kemampuan yang diaktualisasikan itu adalah kemampuan menulis, bukan berbicara. Oke, seperti itu. Baiklah sobat-sobat YouTube semuanya, itulah tadi pembahasan soal UPPPG Bahasa Inggris khususnya pada proses pembelajaran ya atau pedagogi. Terima kasih sudah menonton channel saya, channel edukasi. Semoga bermanfaat dan see you for the next video and bye.